Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa, praktikan dari kelompok 1 dengan NIM 08011282429062. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lampiran soal di materi bab ketiga yaitu pernyataan kondisi. Nah, kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Mana soalnya? Aduh, nah, soalnya itu kemudian buatlah program untuk menentukan hari apa tanggal dimasukkan. Hari apa itu misalnya kita masukkan tanggal 10, maka itu akan menjadi hari apa gitu. Tanggal itu haruslah valid dan tidak digunakan hanyalah Illustrator. Ini ada contoh beberapa output yang tidak valid nih dan tanggalnya tidak valid. Himnya itu menggunakan rumus Zeller congruence. Jadi menurut Google itu rumus Zeller congruence merupakan algoritma yang digunakan untuk mengambil nama dari suatu tanggal, nama hari dari suatu tanggal. Misalnya ya ini tadi kita ingin mengambil nama hari dari tanggal 1 Januari 2017, maka di tanggal itu merupakan hari Minggu. Oke, rumus yang saya gunakan itu bukan. Oke, codingannya saja. Nah, di sini kita bisa kita lihat flowchartnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memasukkan nilainya itu start, lalu kita masukkan variabel dari Q, di mana Q itu merupakan hari kesekian, jadi hari ke 100 misalnya. Nah, kok hari ke 100? Q itu tanggal kesekian gitu. Jadi dia tidak boleh kurang dari 1 atau lebih dari sama dengan 32, lebih dari 32. Nah, di sini jika dia kondisinya kan kalau misalnya dia jadi dicek apakah Q itu lebih kurang dari 1 atau kurang dari 32. Jika dia benar maka dia akan langsung ke proses selanjutnya itu masukkan nilai bulan, dan ketika dia salah maka dia akan langsung selesai. Nih, ketika dia masuk nilai bulan, nah M di sini adalah moon itu ada bulan. Nah, ketika M itu kan tidak boleh kurang dari 1 dan harus tidak boleh lebih dari 13. Nah, lebih dari sama dengan 13. Nah, ketika dia benar, maka dia akan lanjut ke proses setelahnya. Namun ketika dia salah, maka dia akan sama seperti tadi, dia akan langsung end. Nah, di sini kita memasukkan nilai variabel dari K dan J, di mana K itu adalah 2 digit terakhir dari suatu tahun, misalnya 2025 berarti K-nya itu adalah 25 dan J itu 2 digit pertama di tahun tersebut. Jadi 2025 berarti digit awalnya 2 digit pertamanya itu adalah 20. Nah, di sini kita mempunyai kondisi if M itu sama dengan 1 atau M sama dengan 2, jadi bulannya itu 1 atau bulan 2, maka bulan ini akan ditambahkan dengan 12 dan 2 digit tahun terakhir itu akan dikurang dengan 1. Kenapa demikian? Karena di rumus Zeller congruence ini bulan Maret itu dia dimulai dari bulan Maret. Jadi dia dimulai dari bulan 3, lalu bulan satunya itu akan menjadi bulan ke-13. Lalu bulan Februari akan 14, Maretnya itu bulan 3 gitu. Jadi dia harus ditambah 12 ketika dia 1 atau dia 2, bulannya itu harus ditambah 12 dan K-nya itu harus dikurang dengan 1. Nah, di sini rumusnya itu adalah H ini variabel hasilnya. Jadi kayak hari ke apa gitu, hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Nah, di sini harinya tadi kita tambahkan 13 ditambah bulan tambah 1 dibagi 5, lalu ditambah dengan K, ditambah K lagi dengan dibagi 4, ditambah J dibagi 4 ditambah 5 dikali J, lalu dimodulus dengan 7. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan hasil dari si H. Nah, ketika H itu sama dengan 0,
hanya 0, maka output yang akan keluar adalah hari Sabtu. Lalu ketika dia Sabtu itu Minggu dan seterusnya 1, ini 2, 2-nya Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, dan ketika dia lebih dari 6 dia akan selesai. Nah, di sini kita akan ke codingannya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dia menggunakan header yang IOStream. Jadi ini empty main di sini sebagai fungsi utamanya. Lalu kita masukkan variabel H, Q, M, K, dan C. Nah, di sini menentukan nilai program menentukan hari apa di tanggal tersebut. Kita masukkan nilai Q-nya. Q-nya itu kalau dia lebih dari 31 dia tidak valid, dan kurang dari sama dengan 0 dia akan tidak valid juga. Lalu kondisi lainnya, nah di sini ada if, lalu else, ada kondisi yang lainnya di mana kita harus memasukkan nilai M. Nah, nilai M itu tadi seperti yang ada di flowchart, itu dia jika lebih dari 15, jika lebih dari 15, lebih dari 12, maka datanya tidak valid karena bulan itu kan hanya sampai 12 gitu. Jadi kalau dia kurang dari 1 juga datanya tidak akan valid. Lalu else, masukkan nilai K, si in K, si out, menggunakan nilai C, si in C. Lalu di sini fungsinya seperti yang saya bilang tadi, Zeller congruence itu dia bulan Februari dan bulan Januarinya itu mulai di bulan ke-13 dan 14. Jadi dia mulai Maretnya itu bulan 3. Jadi dia mulai dari Maret, tunggu Maret, April, dan seterusnya baru balik ke atas. Nah, di sini rumusnya sama seperti tadi, H sama dengan 0 itu Sabtu, H1 itu Minggu, 2 itu Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus memperhatikan dari kurung kurawal. Jadi yang ini itu untuk fungsi seluruhnya, lalu yang ini untuk fungsi dari yang if yang ini. Lalu yang ini ada bagian di sini. Jadi jangan lupa ditutup ini dan ini dan yang di satunya tadi. Nah, kita akan coba running. Oke, masukkan nilai Q-nya. Misal hal ini kita misalkan dengan dia 33 misal. Dia tidak akan valid, atau tidak akan valid. Lalu kita running program lagi. Misalnya nilainya itu 28. Ini bulan keempat tahun 2000. Oh, ini kita cek yang hari ini aja nggak sih? Cek hari ini tanggal 18. Ambil mudah dan tepat. Karena masih bulan Februari kan. Jadi lebih mudah buat ngetes rumus yang plus 1 yang ditambah bulan tambah 12 tahun dikurang 21. Nah, kurangnya dikurang 1 saja. Nah, Q-nya itu tanggal 18 bulan 2. Tapi di sini kita masih memasukkannya itu manual, kayak ya udah dimasukin baik gitu. Tidak perlu kita kurang dari awal karena dia akan programnya itu yang mengulang sendiri. Nah, nilai K-nya itu 25, Q 20, maka itu adalah Selasa. Lalu misal ini tanggal lahir saya, semoga benar. Tanggal 9 bulan ke-5, ini 06, ini 20. Nah, ini lah kok Senin ya? Bentar. Ini harus Senin, bukan Senin. Bentar. Ini ada yang salah. Cek tanggal dulu. Bentar. Sebentar ya Kak, saya jeda dulu videonya. Saya cek dulu.
Eh, baik, mungkin coding ini maksudnya untuk penjelasan program ini akan saya stop sampai sini saja, Kak. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf apakah bila ada salah, dan maaf program yang tadi sedikit ada error, saya tidak tahu errornya di mana, tolong jangan di minus karena saya barusan mengotak-atik rumus itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.